Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas salah satu tokoh yang berperan sangat besar di dunia nih, yaitu Mahatma Gandhi. Halo semuanya, nama saya Valencia Febrianti Kurniawan dari jurusan Accounting. Halo, perkenalkan aku Kak Joan dari jurusan Food Technology. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefania Almantaratri dari jurusan International Business Management. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai biografi Mahatma Gandhi. Kemudian ada peran, lalu manfaat dari peran. Selanjutnya ada 7 momen penting serta sikap teladan dari Mahatma Gandhi. Oh iya, terakhir akan ada kuis nih, jadi perhatikan baik-baik ya. Saya akan menjelaskan biografi dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lahir pada 2 Oktober tahun 1869 di negara bagian Gujarat di India. Nama asli Mahatma Gandhi adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Sedangkan Mahatma merupakan julukan yang diberikan kepadanya yang berarti jiwa yang agung. Mahatma Gandhi merupakan seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India yang sangat terkenal. Pada masa kehidupannya, banyak negara yang merupakan koloni Britania Raya. Penduduk di koloni-koloni tersebut mendambakan kemerdekaan agar dapat memerintah negaranya sendiri. Mahatma Gandhi sendiri adalah salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Dia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan silsilah keluarga Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi berasal dari golongan kasta Bania. Ayahnya bernama Karamchand Gandhi alias Kaba Gandilbu. Ibu dari Mahatma Gandhi merupakan istri keempat dari Kaba Gandhi. Ibunya bernama Putlibai, adalah istri keempat Karamchand. Gandhi memiliki 2 kakak tiri dan 3 saudara kandung. Mahatma Gandhi menerapkan 4 ajaran kepada rakyat India, yaitu ahimsa, hartal, satyagraha, serta swadesi untuk melawan kolonialisme Inggris. Ajaran pertama Gandhi adalah ahimsa. Kata ahimsa itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanpa kekerasan. Melalui ajaran ini, Gandhi menunjukkan bahwa kita bisa melawan ketidakadilan tanpa kekerasan atau melalui aksi damai. Gandhi juga mengajarkan bahwa rasa cinta damai tanpa menggunakan kekerasan sebagai bentuk dari kebebasan positif. Nah, kebebasan positif itu apa sih, Kak? Kebebasan positif itu merupakan kebebasan yang terwujud pada diri manusia untuk mendapatkan haknya. Nah, Gandhi menekankan bahwa perjuangan kebebasan untuk martabat manusia dan pemberontakan tanpa menggunakan kekerasan. Karena hal tersebut merupakan bentuk perlindungan harga diri serta rasa hormat seseorang. Kemudian hartal atau mogok adalah hari di mana pekerja melakukan pemogokan nasional yang dilakukan sebagai protes politik. Untuk pertama kalinya, Gandhi melawan pemerintahan kolonial Inggris di India dengan ajaran hartal. Suatu hari, Gandhi mengatakan kepada pekerja untuk mogok bekerja agar segala kegiatan perdagangan berhenti. Hartal merupakan awal dari perjuangannya selama 28 tahun yang akhirnya mampu mengakhiri penjajahan Inggris di India. Hartal dilakukan oleh masyarakat India sebagai suatu bentuk protes politik. Namun masyarakat India mengisi hari-hari tersebut dengan kegiatan keagamaan seperti puasa dan lain sebagainya. Selanjutnya, Gandhi menyerukan kepada rakyat India untuk dapat melawan Inggris dengan jalan politik yang dikenal dengan satyagraha. Satyagraha itu sendiri memiliki arti kebenaran. Satyagraha merupakan keengganan untuk bekerja sama dengan pihak asing untuk membebaskan diri dari siksaan Inggris dan untuk merdeka sepenuhnya. Namun, menurut Mahatma Gandhi, satyagraha merupakan hasil dari perilaku tanpa kekerasan. Dalam perlawanannya terhadap Inggris, Mahatma Gandhi menerapkan 2 jenis satyagraha, yakni pembangkangan sipil dan non-kooperatif.
Kata sipil yang dimaksud dalam hal ini juga mencakup pengertian beradab serta kesopanan. Nah, pada awalnya masyarakat India tidak mau mengikuti ajaran Gandhi. Namun setelah mendapat penjelasan dari ajaran Satyagraha bahwa memerangi Inggris tanpa menggunakan kekerasan bukan berarti tunduk terhadap perintah Inggris, namun memerangi kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris. Contoh dari tindakan ini adalah boikot ekonomi, menolak untuk membayar pajak, serta melakukan pemogokan kerja. Di samping itu, Gandhi juga menggunakan politik non-kooperatif, yaitu tidak mau bekerja sama dengan kolonial Inggris dalam bentuk dan cara apapun serta menolak tunduk pada ketidakadilan. Nah, selain Satyagraha, Gandhi juga menyerukan ajaran Swadesi, yang artinya negara sendiri. Swadesi itu sendiri dapat diartikan sebagai menggunakan apa yang dihasilkan oleh negara sendiri, atau sebagai salah satu bentuk mencintai tanah air sendiri. Konsep Swadesi sangat erat kaitannya dengan semangat Swaraj atau self-governance yang merupakan cita-cita seluruh rakyat India. Swadesi juga merupakan gerakan memboikot produk asing seperti hasil pangan, bahan baku, dan lain sebagainya untuk kemudian mengajak masyarakat India menggunakan produk lokal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya terdapat benefit atau manfaat dari peranan atau penemuan seorang Mahatma Gandhi. Yang pertama, saat Mahatma Gandhi menjadi pemimpin, ia membangkitkan semangat para penduduk untuk melawan Inggris dengan jalan politik. Yang kedua, Mahatma Gandhi mengajak para penduduk untuk melakukan pekerjaan yang dapat mengurangi kemiskinan dan membangkitkan ekonomi pedesaan. Yang ketiga, ia mengakhiri penjajahan Inggris di India. Ia mengakhiri penjajahan tersebut menggunakan hartal yang digunakan untuk protes politik. Yang keempat, dapat melawan Inggris tanpa melakukan kekerasan, sehingga India dapat terbebas dari siksaan Inggris dan mendapatkan kemerdekaannya secara utuh. Selanjutnya, 7 momen penting dari seorang Mahatma Gandhi. Yang pertama, lahir sebagai elit. Kenapa sih bisa disebut lahir sebagai elit? Nah, karena latar belakang keluarganya dari kalangan elit. Ayahnya adalah Menteri Utama Negara Bagian, sedangkan ibunya adalah seorang perempuan yang sangat taat terhadap agama dia. Ia menanamkan etika Hindu yang kuat dengan penekanan terhadap vegetarianisme, toleransi agama, kesederhanaan hidup, dan penolakan kekerasan. Yang kedua, kehilangan momen meninggalnya ayah pada umur 13 tahun. Pada usia tersebut, Gandhi menikahi kasturba perempuan setempat yang saat itu berusia 14 tahun. Saat remaja, Gandhi memberontak terhadap keyakinan keagamaan ketat keluarganya. Ia memakan daging dan juga mengunjungi daerah pelacuran. Meskipun dia mengaku tidak berhubungan seksual. Ketika ayahnya sekarat, Gandhi meninggalkannya untuk berhubungan seksual dengan istrinya. Sehingga ia kehilangan momen saat ayahnya meninggal dunia. Yang ketiga, ada sumpah selibat. Saat menjadi mahasiswa hukum di London, apresiasinya akan Hinduisme terus tumbuh. Dan Gandhi mulai mengkaji lebih jauh agama-agama lain yang ada di dunia ini. Ia terutama terpengaruh terhadap khotbah Yesus di bukit. Ia sangat tersentuh dengan karya Leo Tolstoy. Berbagai pengalaman ini membantunya kembali ke prinsip tradisional Hindu masa kecilnya, yaitu vegetarianisme, bebas alkohol, dan tidak melakukan kegiatan seks. Kemudian dia melakukan sumpah selibat dan Gandhi mulai memakai apa yang disebutnya sebagai jubah kedukaan. Dhoti putih pakaian tradisional pria India. Selanjutnya, ia memerangi segregasi di Afrika Selatan. Segregasi itu apa sih? Nah, segregasi ini merupakan praktik pemisahan diri berdasarkan agama dan lainnya. Setelah lulus kuliah, Gandhi menjadi seorang pengacara di India. Dia kalah saat menangani kasus pertamanya dan diusir dari kantornya oleh seorang pejabat Inggris. Karena dipermalukan, Gandhi menerima jabatan dari Afrika Selatan.
dan mulai berlayar ke negara itu pada bulan April 1893. Ketika ia melakukan perjalanan di negara itu, dia pernah diusir dari gerbong kelas 1 karena warna kulitnya. Gandhi tidak menyukai perlakuan yang diterima imigran India, sehingga ia mendirikan Indian Congress di Natal untuk memerangi segregasi dan mengembangkan ide permurnian diri dan satyagraha, protes tanpa kekerasan warga sipil. Ia ditangkap karena mengorganisir pemogokan dan melakukan mars menentang pengenaan pajak pada penduduk keturunan India. Inggris terpaksa mencabut pajak tersebut dan membebaskan Gandhi. Kabar kemenangannya diberitahukan di Inggris dan Gandhi mulai menjadi tokoh dunia. Selanjutnya, ia dituduh menghasut. Ia mendorong orang untuk tidak bekerja sama dengan pengusaha Inggris, di antaranya dalam bentuk pemboikotan barang Inggris. Ajakannya ini untuk melakukan protes tanpa kekerasan didukung warga India dari semua agama dan juga golongan. Namun, Gandhi kemudian ditangkap oleh Inggris atas tuduhan menghasut dan juga dipenjara selama 2 tahun. Selanjutnya, perundingan gagal. Pada tahun 1931, Gandhi mengunjungi London untuk mengakhiri Round Table Conference. Sebagai satu-satunya wakil Indian International Congress, Inggris tidak siap memberikan kemerdekaan dan banyak Muslim, Sikh dan anggota delasi lain yang tidak mendukung visi India Bersatu Gandhi karena mereka tidak percaya bahwa ia mewakili semua warga India. Gandhi kemudian menarik diri dari Kongres Parti dan politik. Namun ia tetap berkampanye untuk persamaan sosial bagi Dalit kasta yang dikenal sebagai Pariya. Kemampuannya dalam menghimpun massa dan pendekatan damai aksi perlawanan secara perlahan-lahan memaksa pihak Inggris untuk tetap berunding. Selanjutnya, menjatuhkan sebuah kerajaan. Terjadi pemecahan satu negara menjadi 2, yaitu India dan Pakistan. Pemisahan tersebut meningkatkan kekerasan. Gandhi kembali ke Delhi untuk membantu melindungi para Muslim yang memutuskan untuk tetap berada di India, dan ia pun mulai berpuasa untuk hak Muslim. Kurang dari 6 bulan setelah kemerdekaan, saat Gandhi dalam perjalanan ke pertemuan doa di kota, ia ditembak oleh seorang pemuda penganut Hindu yang sangat fanatik. Nah, yang terakhir, terdapat beberapa keteladanan hidup dari seorang Mahatma Gandhi. Yang pertama, tumbuh besar dengan sifat pemalu dan tidak percaya diri. Namun, ia berhasil mengalahkan diri sendiri dan bertransformasi menjadi salah satu pemimpin besar yang paling berpengaruh di dunia. Yang kedua, meninggalkan kehidupannya yang telah mapan dan mulai berbaur dengan rakyat kasta terendah di India. Yang ketiga, keluar masuk penjara dan mengalami kekerasan fisik, tetapi sebanyak itu pula membalasnya dengan cinta, rasa hormat, dan juga tanpa kebencian. Yang keempat, memimpin ribuan orang berjalan kaki sejauh 384 km pada peristiwa Salt March. Peristiwa ini sebagai aksi penolakan rakyat India terhadap kebijakan pemerintah kolonial yang melarang orang India untuk membuat garam sendiri. Aksi ini berakhir di Dandi, sebuah kota kecil di pesisir. Tempat garam dari laut terhampar di atas pasir untuk diambil secara cuma-cuma. Yang kelima, ia berhasil memenangkan rasa hormat dan persahabatan dari musuh-musuhnya dengan diplomasi persuasif dan kekerasan. Yang terakhir, ketika seseorang yang dibutakan oleh kebencian menembakkan senjata dengan jarak yang sangat dekat di dadanya, Gandhi tidak melawan. Saat tubuhnya perlahan roboh ke tanah, hanya mantra yang keluar dari mulutnya, Rama, 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 yang artinya adalah aku memaafkanmu, aku memaafkanmu, aku memaafkanmu. Hingga akhirnya ia wafat beberapa saat kemudian. Nah, setelah mendengar semua penjelasan dari kami mengenai salah satu tokoh dunia yaitu Mahatma Gandhi, kita ada kuis nih untuk mengingat kembali apa yang sudah kita jelaskan.
Nah, soal yang pertama, untuk jawaban soal nomor pertama yaitu A, perundingan berhasil. Kalian pada benar gak nih? Nomor selanjutnya, nomor 2, jawabannya adalah D, rela berkorban. Soal ketiga, oke, jawaban nomor 3 adalah A, 2 Oktober 1869. soal keempat, nah untuk soal keempat jawabannya adalah C, yaitu Brahma. Soal terakhir, untuk jawaban soal terakhir yaitu A, negara bagian. Baik, sekian video tentang Mahatma Gandhi. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih telah menonton.